Bab 736. Pria itu melangkah maju. Wajah bekas luka, tentara bayaran lain yang datang bersama-sama tanpa ekspresi. Pria ini disebut serigala liar, berkelahi dan membunuh, itu benar-benar seperti serigala. Biarkan lawan ketakutan. Orang Cina ini sedikit mampu, tetapi di depan serigala, itu tidak cukup untuk dilihat. Jadi 3 trik. Bahkan dalam 3 detik, Anda dapat menentukan hasilnya. Para tamu di hotel semua gugup. Dalam hal ini, orang Cina ini tidak mengubah wajahnya. Anda mungkin tahu bahwa Anda akan mati, dan tidak ada gunanya takut, jadi tenanglah. Richard acuh tak acuh, mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah serigala liar, aku tidak akan melawanmu. Untuk bertarung, kamu datang. Jari-jari bergerak. Seluruh penonton gempar, dan kemudian semua tertawa. Karena jari Richard, tetapi bos dari ratusan tentara bayaran, wajah bekas luka. Eksistensi terkuat. Ini hanya mencari kematian. Ingin dibunuh dalam sekejap. Ya Tuhan, pria Cina ini gila. Gila? Mungkin dia ingin mati bahagia, jadi carilah orang yang paling kuat. Mereka semua kagum. Di wajah bekas luka, ada jejak garis besar, apakah kamu ingin melawanku? Ledakan. Dia mengejek tanpa menutupi. Ya. Tingginya hampir 2 meter dan memiliki sosok kekar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah tank di antara manusia. Tak terbendung. Pria seperti ini telah membuat ketakutan bawah sadar banyak pria. Namun, orang Cina yang lemah ini benar-benar menantang dirinya sendiri. Scarface tertawa. Ya, bertarung denganmu jika kamu ingin bertarung. Richard acuh tak acuh. Haha, berapa tahun telah berlalu, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Kamu adalah yang pertama. Scarface tersenyum. Aku harus menjadi yang terakhir. Richard mengangkat bahu. Oh mengapa? Maksudmu, tidak ada yang berani menantangku lagi di masa depan. Scarface tidak tertarik pada Richard. Tidak, karena kamu akan mati, jadi tidak ada yang akan mengatakan hal seperti itu padamu lagi. Kata Richard. Hahaha. Tentara bayaran di balik wajah bekas luka itu semua tertawa. Ini adalah ejekan mencibir. Untuk Cuk. Apa yang orang ini katakan? Dia bilang dia akan membunuh bos. Apakah ini menceritakan lelucon? Aku akan mati, Scarface adalah pria garang yang pernah bertarung melawan 100 orang. Bagaimana orang Cina bisa membunuh? Scarface menyeringai, dan benar-benar geli dengan kata-kata Richard, anak pendek Huaxia, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Aku tidak tertarik bermain dengan sampah. Apakah kamu takut? Tanya Richard. Bekas luka di wajahnya muncul, serigala liar, aku tidak ingin melihatnya lagi, bunuh aku. Iya bos. Serigala melangkah maju. Dengan seorang pembunuh. Richard menggelengkan kepalanya, nah, satu persatu akan datang, bunuh kamu dulu. Kamu mencari kematian. Serigala itu sangat marah. Menurutnya, apa yang dikatakan Richard barusan hanyalah kepanikan berlarut-larut yang sengaja menunda waktu. Richard seharusnya baru saja dibunuh, biarkan dia hidup begitu lama. Merayu. Serigala bergegas keluar seperti serigala. Kecepatan ini cukup untuk mengejutkan para tamu yang menonton adegan itu. Sangat cepat. Selesai, jangan katakan bahwa pria Cina ini menantang wajah bekas luka, bahkan serigala liar ini tidak dapat mengalahkannya. Pria yang tidak terkendali, serigala bisa menyelesaikanmu dalam 3 detik. Scarface terlalu malas untuk dilihat. Apa artinya? Tidak akan ada ketegangan sama sekali. Apa yang begitu baik tentang Richard akan mati, ini adalah hasil dari ketegangan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat serigala liar bergegas keluar, dia berhenti. Penonton tercengang. Apa yang telah terjadi? Ah, aku melihatnya. Melihat pria Cina ini tiba-tiba menembak, dia menghunus belati dan menerbangkannya. Apakah ini pisau terbang? Seorang penonton menyeka matanya. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Pisau terbang China. Keheningan yang mematikan, di lobi hotel. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tak terbayangkan. Tidak ada yang mengira itu baru saja dimulai dan sudah berakhir. Ah, serigala itu merasakan dadanya kosong, dan dia memiliki pisau di dadanya. Itu telah dimasukkan jauh ke dalam hatinya. Dia merasa kesemutan dan napasnya tidak nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak bisa mempercayainya meskipun matanya semakin berat. Kamu membuka pintu lebar-lebar, kamulah yang memberiku kesempatan. 3 detik, oh, apakah Anda mengatakan bahwa 3 trik menyelesaikan saya dengan benar? Maka itu saya untuk memecahkan Anda dalam 1 detik. Apakah kamu tidak sengaja? Richard berjalan perlahan, sama acuhnya seperti berjalan. Dia mengulurkan tangan dan meraih belati di dada serigala dan menariknya keluar. Serigala liar hilang, dan ketakutan muncul. Ini tidak benar, tidak, berdebar. Pria kuat ini jatuh ke tanah seperti ini dan tidak pernah bangun lagi. Wajah bekas luka itu tiba-tiba membuka matanya, dia tertegun, dan kemudian dia sangat marah, kamu membunuh serigala liar. Suaranya memekakkan telinga. Orang-orangnya, para penonton, terkejut. Ilusi. Apakah itu ilusi? Tidak, dia benar-benar membunuh serigala. Mengapa kecepatan China ini begitu cepat? Tentara bayaran yang akrab dengan serigala, ekspresi wajahnya kosong. Mereka tidak tahu mengapa demikian. Mengapa Richard bisa membunuh serigala liar dengan pisau? Penonton terkejut. Hanya Richard yang tanpa ekspresi, ya, ini cukup sederhana. Dia menghentikanku bermain denganmu, jadi tentu saja aku akan menyelesaikannya dengan kecepatan tercepat. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk melawan Anda? Bekas luka di wajah yang terluka berkedut, dan semua orang memandangnya. Tamu, termasuk anak buahnya. Tonton semua. Wajah bekas luka menyeringai, menarik, benar-benar membunuh anak buahku, sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Dia melangkah keluar. Ini adalah pertempuran harga dirinya. Pria Cina ini benar-benar bunuh diri. Ini menantang keagungannya. Maka hanya gosok dengan darah. Huaxia Dwarf, kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, aku akan memberitahumu. Bekas luka di wajah sangat ekstrim. Anak buahnya bersemangat. Mengapa? Sebagai bos dari tim tentara bayaran ini, Scarface tidak menembak lagi selama 3 tahun, karena tidak ada yang bisa membuatnya memenuhi syarat untuk menembak. Sebagai anak buah mereka, mereka menantikan tembakan bos. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi sekarang. Richard menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin. Oh, bukankah itu pria Cina yang pendek? Aku tahu siapa kamu. Sekarang, Anda akan tahu apa yang Anda lakukan salah. Momentumnya meledak.
Dalam pandangannya, Richard tidak punya apa-apa, tetapi seorang Cina, bahkan jika ada, itu tidak berguna di tempat ini, karena dia adalah bos di sini. Aku akan memberitahumu apa yang kamu lakukan. Ekspresi wajah Richard. Suasana pecah. Pedang disilangkan. Semua orang tahu bahwa perang akan segera dimulai. Bab 737. Tidak ada suara di sini. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Wajah bekas luka itu kuat dan kuat. Dalam hal tinggi, ukuran, kekuatan, dan momentum, orang Cina ini telah hancur. Richard tidak bisa menang. Paling-paling, Richard akan menjadi mainan untuk wajah bekas luka, mainan. 3 pukulan, orang Cina ini harus mati. Saya tidak melihatnya. Kekuatan bos sudah cukup untuk membunuhnya dengan 1 pukulan. Laki-laki dengan wajah bekas luka itu malas, tetapi mereka bersemangat untuk berbicara. Richard tidak bisa menahan beberapa gerakan, tapi bosnya bisa menembak. Dilihat seperti ini, Richard ini tidak berguna. Melihat satu sama lain, keduanya dekat. Masih ada darah di belati di tangan Richard. Setelah 3 detik hening seperti kematian. Suasananya tersulut oleh senyum menakutkan di wajah yang terluka. Kamu adalah sampah di mataku. Oke, aku akan membersihkan sampahmu hari ini. Merayu. Tinju di wajah bekas luka itu terkepal, dan dia meninjunya, datang dengan ketakutan. Anda bisa mengebomnya dengan 1 pukulan. Hancurkan kepalanya. Wow, pukulan yang mengerikan, saya menduga pukulan ini dapat membunuh seekor sapi. Salah satu tamu kagum. Begitu mengerikan, mereka benar-benar ketakutan. Dihadapkan dengan pukulan ini, Richard tanpa ekspresi dan tidak pernah kembali. Memang, Richard tidak memungkiri bahwa kekuatan pukulan ini memang hebat, namun kekuatan bertarung itu penting, begitu juga dengan skill serangan dan kecepatannya. Pada saat wajah bekas luka ditembak, Richard benar-benar menembak. Dia menembakkan belati. Belati yang diberikan Elis tajam, wajah bekas lukanya berkedut, dan tubuh manusia, tidak peduli seberapa kerasnya, tidak bisa menahan belati tajam itu. Wajah bekas luka itu mencibir dan melepaskan pukulan serangan untuk melarikan diri. Tetapi, saat dia menyerah, Richard melompat dan menendang. Peng, peng, peng. Suara apa ini? Seluruh penonton gempar. Selangkah demi selangkah, bekas luka bersisik di wajah dan kaki sapi itu menginjak tanah, terhuyung-huyung, hidup dan kemudian mundur, mundur. Apa? Bos mundur. Bagaimana itu mungkin? Dalam sekejap, suara penonton luar biasa. Beberapa orang menyeka air mata mereka dan mengira mereka salah. Tapi tidak ada. Wajah bekas luka itu berdiri dengan mantap, dan kemudian pensiun. Richard Fei ditendang keluar. Ketika dia mendarat, dia sudah mengambil belati dan menembaknya lagi. Sembunyikan wajah bekas luka lagi. Ledakan. Tendangan lain. Mengejutkan, wajah bekas luka ditendang, dipukul dengan keras, menabrak meja, barang-barang di atas meja, tumpah ke lantai. Bos, dia ditendang lagi, ada apa? Bingung, wajah semua orang muncul di bawah wajah bekas luka. Tidak bisa mengerti. Bukankah seharusnya dia membunuh Richard dengan pukulan? Mengapa ini masih terjadi? Ah, matilah kau. Suara keraguan membuat marah wajah bekas luka itu. Dia tidak menyangka bahwa Richard akan menyerang seperti ini. Dia hanya memiliki pertahanan. Saya tidak menyangka bahwa kaki Richard akan begitu berat. Dia hanya memiliki kemunduran. Ledakan. Dengan kemarahan yang besar, truk bekas luka itu bergegas seperti truk. Namun, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Apakah kamu seekor sapi? Hancur. Richard acuh tak acuh. Sang ibu berkata, keterampilan bertarung terlalu penting. Preemptif, ini cara Richard menghadapi pria kuat ini. Wow. Belati Richard bergetar, bagaimana jika tinju dengan wajah bekas luka begitu kuat? Perasaan tajam, wajah takut-takut. Terkunci. Ini adalah pukulan. Richard meninju perut yang terluka dengan pukulan. Scarface terkejut, otot-ototnya telah menjalani pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sudah bisa menahan pukulan dengan kekuatan besar. Tetapi, sekarang pukulan Richard membuatnya merasa sakit. Mengapa? Dia tidak mengerti. Karen Lee mengajari Richard, di mana bagian paling menyakitkan dari memukul dan memukul, membunuh sebanyak mungkin dengan membunuh. Sekarang, tinju Richard mengenai bagian perut pria yang paling menyakitkan. Batuk. Wajah bekas luka itu terkejut dan rasa sakit karena robek membuatnya tidak bisa dipercaya. Ledakan. Tendangan lain. Bekas luka wajah kembali, kembali, kembali. Boom. Wajah bekas luka itu menabrak meja dan jatuh ke tanah dalam kesusahan. Keheningan yang sama dengan seluruh penonton. Tidak ada yang berbicara, karena semuanya terkejut. Ini adalah anti-kill yang sempurna, dan mereka telah menjadi saksi dari anti-kill ini. Ah! Bekas luka takut dengan kemarahan. Tiba-tiba, ketika dia bangun, dia melihat Richard melambai pada dirinya sendiri, dan dia tercengang. Sebuah kesemutan muncul. Dia tercengang dan melihat ke bawah. Ada sesuatu di dadanya. Itu adalah belati, dan darah mengalir. Sebuah belati benar-benar tertancap di dadanya. Scarface terkejut ketakutan, dan kematian menenggelamkannya. Richard datang, kamu melihatku terlalu kecil, lawan aku dengan tangan kosong. Ledakan. Richard meraih belati dan memohon dengan bekas luka, wajahnya pucat, tidak, tolong jangan mencabut belati itu. Jika Anda mencabutnya, dia pasti akan mati. Tidak ada suara di sini, semua orang sangat terkejut. Wajah bekas luka Richard harus dipukul dengan pukulan, kurang dari 1 menit kemudian, mundur satu demi satu, jatuh satu demi satu, sekarang. Sebenarnya memohon, wajah bekas luka sedang sekarat, tidak ada yang menyangka bahwa ini akan terjadi. Aku berkata, aku akan memberitahumu apa yang kamu lakukan salah, Richard acuh tak acuh. Jangan. Scarface jatuh ke dalam ketakutan. Bagaimana dia pikir dia begitu rentan, dia menyesal bahwa dia harus mengeluarkan senjatanya, dan bahkan lebih tak terduga, bagaimana belati Richard bisa begitu tajam. Akan ditembak dengan memakai pelindung tubuh. Sudah kubilang, tempat ini milikku, kau tahu. Kata Richard. Scarface terkejut, apa yang kamu bicarakan? Belum paham. Karena Anda adalah bos di sini, Anda tidak tahu, tempat ini telah dibeli. Apakah kamu? Pada saat ini, kejutan dari wajah bekas luka itu seperti gunung. Ibuku membelinya, jadi kamu tahu apa yang kamu lakukan salah sekarang. Pergi untuk itu. Richard menghunus belatinya. Scarface jatuh dalam ketakutan dan penyesalan, apa yang dia lakukan. Tapi percuma, jantungnya muncrat darah, dan dia jatuh ke tanah.
Bau darah yang menyengat membuat semua orang merasa segar kembali. Perlahan, semua talenta menyadari bahwa pertempuran ini telah berakhir, dan hasilnya di luar dugaan semua orang. Bos sudah mati. Bosnya sudah mati. Tidak mungkin, bagaimana bos bisa mati? Sial, dia membunuh bosnya. Ayo pergi bersama dan bunuh dia untuk membalaskan dendam bos. Ratusan tentara bayaran bangun. Mereka sangat marah. Bos Anda benar-benar meninggal. Semua orang berkumpul, Richard harus mati. Para tamu hotel bingung, orang Cina ini benar-benar membunuh wajah bekas luka yang begitu kuat. Ini adalah semacam pengepungan, kemarahan ratusan tentara bayaran, rata-rata orang telah lama takut, tetapi Richard tidak terkesan, tidak takut, dan tidak mengubah wajahnya. Karena Richard mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Bab 738. Apa yang dia pegang di sakunya? Senjata macam apa itu, dikelilingi oleh begitu banyak tentara bayaran, itu pasti putus asa. Tidak ada gunanya mengeluarkan apapun dari situasi ini. Para tamu hotel sedang berbicara. Menurut mereka apa yang bisa diambil Zhang Ze di sakunya? Bukankah itu pistol? Bom. Tapi ini dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran yang kuat. Hal-hal ini tidak berguna. Bunuh saja beberapa orang. Bisakah 100 orang membunuh mereka? Sangat tidak mungkin untuk mengubah hasilnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada gunanya mengambil apapun, hasilnya adalah kematian. Tentara bayaran di tempat kejadian mendekat selangkah demi selangkah. Kematian serigala liar dan kematian wajah bekas luka bos membuat mereka sangat marah. Sekarang, mereka hanya menginginkan satu hal, yaitu membunuh Richard. Balas dendam untuk bosmu. Menekan langkah demi langkah, ini adalah momentum yang menakutkan. Wajah Richard tidak berubah warna, dan mengeluarkan merek dari sakunya. Siapa di antara kalian yang terbesar selain wajah bekas luka ini? Kemari, kata Richard dengan dingin. Dia jelas tidak memiliki suara yang keras, tetapi ada keagungan yang tidak dapat dijelaskan. Ratusan tentara bayaran ini saling memandang. Dia hanya orang Cina, mengapa demikian? Megah. Dari mana datangnya keagungan? Mereka pikir mereka merasa salah, tetapi mereka melakukannya. Hah? Apa yang kamu bawa? Ada tentara bayaran botak yang mencibir. Scarface sudah mati, dia yang terbesar. Apa ini? Dia belum melihatnya. Ini adalah hal yang sama yang membuatmu patuh. Richard melangkah maju. Apa yang dia katakan? Merek ini membuat tentara bayaran ini patuh. Apakah dia takut? Pasti sudah tidak kuno sekarang, token apa yang masih kamu mainkan? Berpose, sayangnya, saya baru saja menyesalinya sekarang, dan merasa bahwa dia sangat disayangkan untuk mati, berpikir bahwa dia akan mati dengan murah hati, bahkan jika dia seorang pria, dia tidak berharap keberanian menjadi begitu kecil, untuk hidup, sebenarnya mengatakan hal seperti itu, sayangnya, kecewa. Para penonton menyangkal menggelengkan kepala, berpikir bahwa Richard takut dan bodoh, dan bertindak bodoh, pembohong, dan ingin lolos. Tapi ini mustahil. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bodoh. Haha, apa yang kau bicarakan? Pria botak itu tertawa lebih dari sekali. Aku bilang, benda ini bisa membuatmu patuh. Ulang Richard. Dihadapkan dengan tatapan ratusan orang, dia acuh tak acuh terhadap yang ekstrim. Konyol. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak berguna, tidak ada yang sia-sia, kamu akan mati. Kepala botak sudah dekat, semua tentara bayaran lainnya sudah dekat, dan momentumnya luar biasa. Betulkah? Barang saya adalah milik ibu saya. Anda seharusnya tidak tahu bahwa tempat ini dibeli oleh ibu saya. Itu dibeli sangat awal. Mata Richard berkedip. Haha, orang ini gila, hotel ini milik pemilik William. Apakah laki-laki itu laki-laki, atau ibumu? Sebelum menyombongkan diri, apakah Anda akan menanyakan jenis kelamin Anda terlebih dahulu? Haha, aku akan tertawa sampai mati. Tawa segera keluar, semua penonton tertawa, membujuk dan tertawa. Mereka sudah sepenuhnya percaya bahwa Richard dapat berbicara semuanya di bawah pengepungan, omong kosong, dan omong kosong ini. Pria botak itu tersenyum dan mengejek, oh, ibumu sangat kuat. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Karena levelmu terlalu rendah, kamu tidak bisa menyentuh beberapa hal. Aku baru saja memberitahunya tentang bekas luka di wajahnya, dan dia memahaminya, kata Richard dengan dingin. Betulkah? Anda menggoda saya. Tidak ada gunanya, saya menghitung Anda menyerah, Anda harus mati hari ini. Pria botak mendekat, ratusan tentara bayaran mendekat dengan ejekan. Richard menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar terlalu rendah. Saya tidak tahu bahwa semuanya dibeli oleh ibu saya. Itu juga biasa. Richard melihat nomor telepon di papan nama. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar, aku di hotel di tempatmu, datang dan temukan aku. Setelah berbicara, Richard menutup telepon. Apakah kamu menelepon seseorang? Si botak mencibir-mencibir, siapa itu? Panggil kamu orang terbesar di sini, mengerti? Dia memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Richard sangat biasa. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Aku tidak tahan lagi, berikan padaku, aku akan melihatnya mati. Pria botak putus asa. Ratusan tentara bayaran semuanya berkumpul. Saya pikir siapa yang berani. Ini geraman rendah. Memekakkan telinga, dengan keagungan yang tak terlukiskan. Begitu suara itu keluar, lobi hotel mati dan sunyi. Suara ini terdengar di telinga semua orang di tempat kejadian, mengejutkan mereka tanpa sadar gemetar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa suaranya keras sekali? Setelah aku mendengarnya, aku sedikit takut, para tentara bayaran itu saling memandang lagi, dan auman Richard membuat mereka takut. Apa yang masih kamu lakukan untuk sementara waktu? Ayo, berikan padaku. Pria botak itu berteriak. Sesuatu yang saya tidak tahu. Richard mendekat selangkah demi selangkah. Di hadapan ratusan tentara bayaran, tidak ada rasa takut sama sekali. Aura satu orang benar-benar menguasai ratusan tentara bayaran. Semua orang luar biasa. Aku merasa sedikit sesak napas. Pada saat ini, saya tidak berani melihat Richard. Richard adalah raja saat ini. Satu kalimat dapat menentukan raja hidup dan mati di sini. Pria botak itu juga terkejut. Keagungan Richard jauh lebih besar daripada wajah bekas luka bosnya. Apakah dia benar-benar akan membeli ini di sini, putra bos besar? Aku akan memberimu kesempatan untuk mundur. Atau kamu akan sombong, kata Richard dengan dingin. Bahkan jika dia tidak mengeluarkan mereknya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, karena masih ada beberapa bom kecil yang kuat di tangan Richard yang melemparkan bom itu ke kerumunan. Tidak peduli seberapa kuat tentara bayaran ini, hanya satu yang mati. Tapi Richard merasa tidak baik membunuh terlalu banyak orang.
Lagi pula, ini juga tempat ibuku membelinya. Jangan terlalu banyak menimbulkan kebingungan. Keluarkan token dan biarkan orang terbesar di sini datang, ini adalah solusi terbaik. Anda, pria botak itu sebenarnya takut, apa yang terjadi? Ini hanya orang Cina. Apakah dia takut dua kali ketika dia benar-benar takut? Tersentak. Pria botak itu kesal, kamu tidak perlu menunda waktu, tidak ada gunanya memanggil siapapun, karena kamu akan mati. Pria botak itu bergegas, dia ingin membangun keagungan. Mengapa? Scarface sudah mati, dia adalah bosnya. Tapi tiba-tiba, dengan ledakan, sebuah mobil menabrak dari luar, semua orang terkejut, dan melihatnya. Sebuah mobil menabrak pintu hotel dan bergegas menuruni seorang pria asing tua berambut abu-abu. Ini. Beberapa orang menyadari bahwa lelaki asing tua ini adalah orang terbesar yang sebenarnya di tempat kecil ini. Dia mengelola di sini. Semua orang terkejut dan terkejut. Mengapa dia datang ke sini? Namun, dia bergegas masuk dan bergegas melewati kerumunan, sebelum mencapai seorang pria, menundukkan kepalanya dengan sopan, Tuan. Bab 739. Maaf, Tuan Muda. Aku mendengarnya kan. Bagaimana itu bisa disebut guru? Apakah yang dia katakan barusan benar? Penonton tercengang. Pria tua itu memandang dengan hormat pada pria Cina ini. Apa yang sedang terjadi? Semua penonton terkejut. Ratusan tentara bayaran terkejut. Pada saat seperti itu, gagak itu terdiam. Mereka semua memandang satu orang dengan tercengang. Orang ini adalah orang Cina Richard yang semuanya mengira dia akan mati. Itu datang dengan sangat cepat. Richard acuh tak acuh. Orang tua itu berkeringat banyak, dan dia ketakutan. Sejak Karen Lee membeli tempat ini, dia pada dasarnya tidak muncul. Itu dianggap membiarkan dia mengelola tempat ini. Dia baru saja menerima telepon dari Richard, dan dia langsung tahu siapa orang ini. Karen Lee, yang membelinya di sini, mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra. Jelas, putra Karen Lee adalah yang ada di depannya. Ini sama menakutkannya dengan Karen Lee yang asli. Tuan, Anda, datang ke sini. Orang tua itu panik. Orang-orang ini akan membunuhku. Richard tanpa ekspresi. Apa? Anda mencari kematian? Ini Tuan Muda. Pria tua itu menggigil karena marah, dan menamparkan wajah pria botak yang terpana. Terkunci. Suara ini terlalu tajam. Terdengar di hati semua orang di tempat kejadian. Apakah kamu tidak berlutut untuk mengakui kesalahan pada Tuan Muda? Orang tua itu menggigil dan sangat marah. Pria botak itu bangun tiba-tiba, ketakutan, kaget, luar biasa, dan langsung muncul di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Guru, maafkan aku, aku sial, Buk. Pria botak berlutut. Ekspresinya ngeri, gemetar, bahkan memohon, dia menyesali momen ini. Kenapa dia tidak percaya kata-kata Richard barusan? Richard bisa menyetrum dirinya sendiri dengan raungan. Kenapa dia tidak percaya? Guru, saya minta maaf. Apakah kalian berlutut di depan guru? Botak memarahi orang-orang di belakangnya. Tidak ada keraguan. Ratusan tentara bayaran ini telah lama terbangun, dan baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Richard barusan adalah benar, dan dia benar-benar bisa membuat dirinya patuh. Berdebar, berdebar, berdebar. Ratusan tentara bayaran berlutut dan berlutut bersama. Hanya untuk satu orang. Pria ini adalah Richard. Tuan, saya minta maaf. Suara itu bergema melalui awan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan ini. Para penonton sudah mengejutkan rahang mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi? Lobi Hotel Neri. Resepsionis, yang baru saja ditampar oleh tamparan Richard, terbangun dengan bingung. Dia melihat ratusan tentara bayaran berlutut. Dia tercengang. Dia tidak bisa menoleh sama sekali. Dia bingung, dan dia bergumam, itu terjadi ada apa? Kenapa? Mereka benar-benar berlutut di hadapan pria Cina ini. Tuan, mengapa Anda tidak datang dan memberitahu saya dapat mengaturnya untuk Anda sebelumnya, kata lelaki tua itu dengan gemetar. Pengaturan apa? Richard menggelengkan kepalanya. Kamu datang ke sini kali ini. Tanya lelaki tua itu ragu-ragu. Sesuatu akan datang. Pemilik hotel ini, aku mencarinya. Kata Richard. Bos ada di lantai atas. Kata meja depan kosong. Terkunci. Orang tua itu menamparkan. Memimpin. Meja depan naik dengan ngeri dan berlari ke lift. Naiklah kalian semua, bawa dia ke bawah kepadaku. Pergi. Orang tua itu memarahi. Ya. Ratusan tentara bayaran berdiri dan berlari dari tangga, segerombolan lebah ngeri. Betapa mengejutkan adegan ini. Tuan, istirahatlah. Orang tua itu senang. Tidak apa-apa. Richard mengangkat bahu. Tidak ada masalah menunggu. Apa hubungan orang-orang di hotel ini denganmu? Richard sedikit tertarik. Tidak apa-apa. Orang tua itu menggertakkan giginya. Itu bagus sebelumnya, tetapi Anda menyinggung Tuan Muda, itu pasti sudah mati. Sangat bagus. Richard duduk sendiri. Bolehkah saya meminta informasi kontak Anda? Seorang wanita cantik dengan jeans berlari dengan malu-malu, menantikan Richard. Pembalikan sesaat barusan membuatnya tidak bisa dipercaya. Masih ada orang yang begitu kuat di dunia. Dia terpesona. Saya tidak memberikan informasi kontak orang asing, Richard menolak tanpa ragu-ragu. Gadis ini sangat cantik, dan sosoknya sempurna. Jika Richard memberikannya, dia bisa mendapatkannya malam ini, bahkan sekarang, tetapi Richard tidak ada di sini untuk menjemput gadis-gadis. Dia di sini untuk menyelamatkan mawar hitam. Si cantik seketika sedih dan kehilangan, kalau begitu, maaf, repot, si cantik berjalan ke samping, tapi dia ditolak oleh jiwanya. Gadis-gadis lain yang terkejut tidak berani muncul, tetapi Richard adalah tuan mudanya. Richard sedang menunggu. Peng. Bos, buka pintunya, buka pintunya. Meja depan berteriak liar. Di dalam kamar, pemilik hotel mengerutkan kening. Dia menyiksa dokter. Meja depan ini, benar-benar datang untuk mengganggu diri sendiri, ini mengerikan. Aku menjentikkan jariku. Dia turun untuk membuka pintu. Meja depan jatuh ketakutan dan naik di depan bos. Bos, apa yang akan kamu katakan? Dia marah. Bagaimana situasinya? Sebenarnya takut seperti ini. Bos, mereka datang untuk mencarimu. Meja depan menangis. Mencariku. Siapa yang menemukanku? Bos itu menyeringai. Ini adalah hotelnya sendiri. Siapa yang berani datang padaku? Mereka. Meja depan menunjuk ke pintu. Yang mana dari mereka? Ngomong-ngomong, apakah Waxia itu sudah mati? Tidak, dia kurang. Meja depan semakin ketakutan.
Dia benar-benar memperlakukan guru seperti itu. Apakah dia masih bisa hidup? Apa yang hilang? Hanya tidak mati. Apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan orang-orang berikut ini? Bosnya terlihat jelek. Ada begitu banyak orang yang dipanggil, tetapi Anda tidak dapat menangani orang Cina. Bagaimana situasinya, William? Ada suara dingin di luar. Bos tercengang dan melihat pria botak itu masuk. Bos itu tersenyum kecil, ini kamu, bagaimana? Yang di bawah, Dia tidak menyelesaikan kalimat ini, pria botak itu menamparkan wajahnya. Terkunci. Bos terkejut dan menyentuh pipinya dengan kosong, apa yang kamu lakukan? Aku masih harus bertanya apa yang kamu lakukan, biarkan kami berurusan dengan tuan muda. Pria botak itu marah. Sikat, sikat, sikat. Sekelompok orang, ratusan orang yang marah bergegas masuk dan langsung mengepung ruangan besar ini. Air bocor. Bernafas tidak nyaman. Kalian, tuan muda apa? Apakah Anda membuat kesalahan? Bos sangat marah sehingga dia menamparkan dengan tamparan seperti itu, berapa banyak wajah yang dia miliki. Orang yang kamu biarkan kami datang untuk membunuh adalah putra dari orang yang membeli di sini. Siapa bilang kamu adalah tuan muda? Pria botak itu marah. Bos itu tercengang. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Bawa dia, tuan muda ingin melihatnya. Pria botak itu dengan acuh tak acuh memerintahkan, ratusan orang menatapnya, dan dalam sekejap, bosnya bodoh, dan wajahnya kosong, tuan muda. Bab 740. Tuan, pria Cina itu tuannya. Bos itu ketakutan. Begitu banyak tentara bayaran yang awalnya membantunya memperlakukannya seperti ini, dan dia harus percaya fakta ini bahwa dia masih tidak bisa percaya. Ketakutan menenggelamkannya. Terkunci. Orang-orang ini menjatuhkan bos yang ditakuti, anak buahnya, dan meja depan hotelnya ketakutan, lobi hotel sunyi. Ratusan tentara bayaran turun di bawah tekanan. Para penonton sudah lama tersesat dan lupa untuk pergi. Ini adalah pemilik hotel, beberapa dari mereka tahu. Tuan, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Bos berlutut dan memberi Richard kepala. Ketika dia melihat pria kulit putih itu, dia terkejut dan sepenuhnya percaya. Rao Ming. Saya bertanya, apakah ada dokter di sana? Tanya Richard langsung. Ya. Tuan, apakah Anda di sini untuk mencari dokter? Bos menangkap sedotan penyelamat ini. Ya, di mana dia? Richard gugup. Apakah kamu mati? Di atas. Richard mengendurkan napas, hanya melirik lelaki tua itu. Orang tua itu segera memarahi, apakah dokter belum turun? Pria botak itu berlari. Semenit kemudian, pria botak itu menjatuhkan seorang pria yang hampir koma. Richard melihatnya, dan dia lega, itu dia. Saya tidak menemukan arah yang salah. Ya, dokter itu sangat bingung. Mengapa begitu banyak orang di tempat kejadian fokus pada orang Tionghoa ini? Ketika pria botak itu pergi untuk menyelamatkannya barusan, dia merasa luar biasa. Seseorang datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia akan menangis. Saya datang ke sini untuk membeli obat. Aku punya teman yang tertembak tepat di jantung, kata Richard langsung. Obat. Dokter tiba-tiba menyadari, ya. Oke, berikan padaku. Richard lebih dari terkejut, dan Black Rose diselamatkan. Itu ada di ransel saya di lantai atas, tetapi diambil oleh William, kata dokter itu dengan galak. Pemilik hotel sangat takut sehingga dia benar-benar mengambil barang-barang tuan muda. Pergi dan dapatkan itu. Richard melambaikan tangannya, dan pria botak itu berlari lagi. 3 menit. Pria botak itu melepas ransel, dan dokter memberikan 3 kotak obat untuk Richard. Semua ini. Richard jatuh dan bersemangat, dan sekarang dia bisa kembali untuk menyelamatkan Mawar Hitam. Mawar Hitam bisa bangun. Aku bisa melihat mata biru besar Mawar Hitam itu lagi. Oke, bagus, dan jaga dia baik-baik. Richard memerintahkan kalimat ini. Ya. Pria botak itu membawa dokter untuk istirahat dan untuk mengobati, karena dokter terlalu banyak disiksa. Tuan, maafkan aku. Saya tidak tahu dokter ini adalah orang yang Anda cari, jika tidak, jangan berani memberi saya 10 nyali. Bos berlutut dan memohon. Richard menatapnya dengan jelas, ini sangat kejam, tidak ada gunanya tinggal, bunuh. Ya. Seorang tentara bayaran keluar. Bos itu ketakutan, tidak, tuan muda, saya akan memberikan semua barang saya, berikan kepada mereka, tolong mohon tuan muda untuk tidak membunuh saya. Saya punya seorang wanita Cina yang baru saja saya tangkap, saya berikan kepada guru. Seorang wanita Cina tertangkap. Richard mengerutkan kening. Apa yang bisa terjadi di sini? Teman saya tertangkap, dia melakukan ini secara khusus. Bos menangkap jerami. Oh, bawakan aku wanita Cina untuk dilihat. Ya, aku akan segera meneleponnya dan membawanya. Bos sedang sibuk memanggil, ibu. Bawa wanita Cina itu ke hotelku, cepatlah. Setelah itu, bos mengubah wajahnya dan tersenyum. Karena hal semacam ini ditemui oleh Richard, akan baik untuk menyelamatkan wanita Huaxia yang ditangkap. Lagi pula, mereka semua orang Cina. Richard merasa bahwa ketika orang luar menemui kesulitan ketika mereka berada di luar, mereka tetap harus membantu. Tidak ada alasan lain. Sudah cukup bahwa mereka semua orang Cina. Tuan, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Bos menawarkan perhatian. Ketika dia memberitahunya tentang hal ini di resepsi hotel, dia mengatakan bahwa wanita Cina itu sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Tuan muda akan menyukainya. Jika dia diselamatkan, dia bisa bertahan. Aku tidak mengatakan apa-apa, Richard mengangkat bahu. Bos terkejut, Tuan, apa? Seorang tentara bayaran meraih lehernya dan mematahkan leher bosnya. Klik, para penonton tercengang. Richard berkata dalam sebuah kalimat, untuk membuat hidup atau mati orang lain. Richard melihat bos yang sudah mati dan memanggil Betty, hei, Sister Lee, Anda bisa datang dan menjemput saya. Saya sudah mendapatkan obat saya, dihitung menurut waktu, itu kurang dari 1 hari di masa lalu. Ibuku memberi waktu 3 hari. Semakin cepat Anda melakukannya sekarang, semakin besar kemungkinan Mawar Hitam akan bangun. Betty siap datang ke sana, paling lama 3 jam. Richard hanya menunggu di sini, Tuan, tunggu sebentar, saya tahu wanita itu, dia akan segera membawa wanita Cina itu. Kata pria tua berambut putih itu dengan hati-hati. Di masa depan, saya tidak ingin tempat ibu saya, ada hal seperti itu muncul lagi. Richard tiba-tiba apatis. Pria tua berambut putih itu terkejut, Tuan, jangan khawatir, itu tidak akan pernah terjadi. Dia berkeringat dan Richard sangat menakutkan ketika dia kedinginan.
Jangan, tangkap aku, lepaskan aku, Qian Yuying, yang putus asa, takut wanita yang baru saja membawanya muncul lagi. Melepaskan. Beritahu kabar baik, seseorang menyukainya, wanita itu tersenyum sinis. Pemilik hotel William menelepon untuk meminta seseorang, William ini tidak normal. Tidak, tolong, jangan. Qian Yuying sedang berjuang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia meminum ramuan itu dan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Mari kita nikmati. Ayo, bawa dia ke mobil. Wanita itu keluar. Qian Yuying meneteskan air mata keputusasaan, dan dia akan berakhir seperti ini. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ada, air mata tidak bisa berhenti, Qian Yuying menutup matanya. Seseorang membawanya keluar. Qian Yuying naik bus, dan dia merasa mobil itu berhenti dan pergi ke tempat itu, apa yang akan dia temui selanjutnya, dia ingin mendapatkannya. Qian Yuying ingin mati, tetapi tangannya lemah. Dia menangis dalam diam. Dia dibawa dari mobil. Saya berharap bisa menjual saya dengan harga yang bagus. Wanita itu tertawa. Dia melangkah ke hotel, tetapi dalam sekejap, dia terpana, begitu banyak orang di hotel. Juga, William. Berbaring, mati. Wanita itu terkejut, William. Belum. Pria tua berambut putih itu memarahi. Wanita itu terkejut, apa yang terjadi? Pria. Ini, masuk, wanita itu ketakutan. Berlutut. Ini tuan muda. Wanita itu berlutut dengan lutut gemetar. Dia datang dan menemukan masalahnya pada pandangan pertama. Semua orang berdiri di tempat kejadian, dengan hormat dan hormat, tetapi duduk sendirian, ini orang Cina. Tuan, orang-orang telah membawanya, Tuan. Takdir. Wanita itu memohon, mata Richard berbinar, dan melihat beberapa orang membawa seorang wanita masuk. Bab 741. Richard berdiri, dan wanita yang membawa wajahnya ditutupi oleh pakaian, tetapi dari kejauhan, sosok itu benar-benar bergelombang dan sempurna. Tuan, wanita Cina ini sangat cantik, Anda akan menyukainya. Wanita itu memohon. Mata Richard membuatnya ketakutan, yang sama sekali bukan mata orang biasa. Kirim dia ke sebuah ruangan, kata Richard. Pria tua berambut putih itu segera memanggil seseorang untuk naik ke atas. Wanita lega, dan memang pria terangsang. Saya diselamatkan. Namun, orang-orang ini, bunuh mereka. Richard berjalan ke atas setelah dia diinstruksikan. Wanita itu ketakutan, tuan muda, tuan muda. Ketakutan menguasainya. Dia berlari seperti orang gila dan berlutut di depan Richard. Tolong, guru, jangan bunuh saya. Dia menangis. Lalu kamu berpikir, bagaimana wanita yang kamu tangkap sebelumnya memohon padamu? Richard bermata dingin. Hal semacam ini, Richard sangat menyebalkan. Anda dapat bertanya kepada orang lain sendiri, jadi ketika orang lain bertanya padanya juga. Sekilas, wanita ini adalah orang yang keji dan keji. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang terluka. Dia ingin hidup. Bagaimana dengan gadis lain? Apa yang dia lakukan? Saya, guru, saya tahu saya salah, saya tidak akan berani lagi. Wanita itu memohon. Perhatikan saja kehidupan selanjutnya, bunuh. Richard naik ke atas. Ledakan. Wanita itu jatuh dalam genangan darah, dan ketika dia meninggal, dia ingat bagaimana wanita yang ditangkap olehnya memohon padanya. Richard memasuki kamar dan wanita itu di tempat tidur. Richard melihat bahwa dia telah diberi sesuatu, jadi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Richard lulus. Jangan datang. Ini suara serak. Ketakutan Qian Yuying hilang, dia putus asa, pada saat ini sama dengan melihat kematian. Tidak ada yang perlu ditakuti untuk mati, tetapi seseorang harus tetap tidak bersalah. Itu tidak boleh menghina. Richard tercengang, apakah saya datang? Aku akan membunuhmu ketika aku datang. Qian Yuying serak dan suaranya kering. Richard tersenyum, wanita Cina ini cukup kaku, dan ya, tulang belulang wanita Cina itu masih mempertahankan tradisi. Bunuh aku, bagaimana kamu membunuhku? Richard melepaskan talinya. Qian Yuying menggigil, berapa harganya, aku akan memberikannya padamu. Lepaskan aku punya seseorang yang kusukai. Kamu suka siapa? Richard bergosip dan terus melepaskan talinya, tetapi langkah ini, di mata Qian Yuying, adalah orang yang membeli dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan pada dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak mengatakan itu? Siapa yang Anda suka? Qian Yuying membenci, apakah pria ini sesat? Tapi kata-kata Richard mengingatkannya pada ingatannya, dan dia menangis. Ya, bahkan jika dia tidak mengakuinya, ada seseorang di dalam hatinya. Sebagai orang yang datang, dia masih tahu. Membuang. Orang yang dia suka adalah Richard. Tapi hari ini dia akan mati, dan dia tidak akan pernah terlihat lagi. Apa yang dia lakukan sekarang? Mungkin, berbicara dengan wanita lain, dan dia telah dilupakan. Qian Yuying penuh dengan penyesalan. Dia akan mati seperti ini. Dia tidak didamaikan, tapi apa yang bisa dia lakukan? Anda harus bunuh diri sebelum dihina. Bukankah seharusnya tubuh seseorang hanya disentuh oleh orang yang disukainya? Aku memberitahumu dengan baik, aku punya seseorang yang aku suka. Orang ini jauh lebih kecil dariku, aku tidak menyukainya saat pertama kali memulai. Saya sangat membencinya, tetapi kemudian, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan saya dan menghina saya. Dia tidak melakukannya, tapi biarkan aku pergi, Qian Yuying mengucapkan kata-kata terakhirnya. Richard tercengang. Dia tidak menyukai saya, dia tidak punya ide untuk saya, dan saya tidak pantas untuknya. Dia masih sangat muda, dan aku sudah bercerai. Saya punya anak, bagaimana saya bisa menandinginya? Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengendalikan pikiranku, aku tidak bisa menahannya, aku hanya menyukainya. Qian Yuying tahu dia akan mati, dan dia hanya mengatakan semua hal yang dia tekan di hatinya. Berbicara, dia tidak memiliki penyesalan di hatinya, tetapi satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa Richard tidak dapat mendengarnya. Bagaimana dia bisa mendengarnya? Tiba-tiba, dia menemukan bahwa kain di wajahnya telah terbuka sedikit. Qian Yuying menggigit lidahnya dan siap untuk bunuh diri. Namun, tanpa melangkah lebih jauh, itu dibuka sedikit dan ditutup kembali. Qian Yuying mendengar langkah kaki pergi, dan tidak ada yang masuk lagi. Dia tertegun dan memutar tubuhnya dengan susah payah, berusaha lari, karena tali tangan dan kakinya sudah terlepas. Dia mencoba bangun dan membuka kain yang menutupi wajahnya. Rumah kosong, bagaimana dengan orang-orang? Qian Yuying mencoba bangun dari tempat tidur. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Qian Yuying berusaha keras dan mengambil sebotol anggur untuk menghancurkannya.
Namun ia terperanjat dan terhenti karena wanita yang masuk ternyata wanita. Halo Nona, Anda dapat mengenakan gaun ini, dan ini adalah kartu yang berisi $5 juta, ini adalah ponsel. Dan ini adalah barang bawaan Anda. Wanita itu membawanya, itu sebenarnya barang-barang Qian Yue British yang hilang, koper. Qian Yuying bingung, apa yang terjadi? Kamu bisa istirahat yang baik dan pergi. Ada sesuatu yang bisa kau panggil aku. Wanita itu keluar. Tunggu, apa yang terjadi? Bagaimana dengan orang-orang barusan? Qian Yuying tidak bisa mempercayainya. Oh, orang yang baru saja pergi, dia memintaku untuk menjagamu, kenapa? Mengapa? Qian Yuying tidak dapat memahaminya, mengapa demikian? Bukankah orang seharusnya menghina diri mereka sendiri? Mengapa membantu diri sendiri? Tidak ada alasan, Bu, istirahat yang baik, tidak apa-apa, jangan pergi, bagaimana dengan orang-orang barusan? Saya baru saja mengatakan bahwa dia telah pergi, kata wanita itu. Dia terlihat seperti apa? Berapa umurnya? Qian Yuying bertanya sibuk. Dia tidak sadar sekarang, dan sekarang dia ingat. Seberapa akrab suara itu sekarang? Ya, itu akrab. Dia pergi, biarkan kamu beristirahat dengan baik. Wanita itu pergi. Qian Yuying lamban. Siapa orangnya barusan? Dia duduk di tanah, pikirannya kosong. Tuan, dia bangun dan situasinya tidak buruk. Wanita itu keluar dan melihat Richard. Yah, aku hanya bisa membiarkannya pergi ketika aku yakin dia baik-baik saja. Ngomong-ngomong, biarkan beberapa orang mengikutinya untuk melindungi keselamatannya. Ya, Tuan, jangan khawatir, dia hanya ingin tahu Tuan, saya tidak mengatakannya. Wanita itu tidak tahu hubungan antara Richard dan Qian Yuying. Dia penasaran, mengapa guru memperlakukan wanita ini dengan sangat baik. Kerja yang baik. Richard menghela nafas, bagaimana mungkin Qian Yuying benar-benar menyukai dirinya sendiri. Ketika dia mendengar Qian Yuying hanya mengatakan itu, dia membuka kain itu, melihat bibir Qian Yuying, dan mengenali Qian Yuying. Tidak heran tubuhnya terlihat sangat bagus sekarang, ternyata adalah Qian Yuying. Dalam hal ini, saya pasti tidak bisa muncul. Tidak ada manfaat bagi Qian Yuying, jadi Richard memilih untuk menghindarinya, berharap Qian Yuying akan aman. Bab 742. Richard tidak perlu tinggal di sini karena Betty hampir sampai. Jaga dia baik-baik, tubuh dan psikologinya sangat terluka. Richard juga bertanya-tanya, mengapa Qian Yuying adalah waksia yang baik, apakah kamu harus datang ke sini? Ya Tuan. Wanita itu mengangguk. Dia merawat Qian Yuying dengan sangat hati-hati pada Richard. Dia aneh, tapi dia tidak berani bertanya. Oke, aku pergi. Dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk bertemu dengannya. Dia mungkin datang ke sini untuk memiliki proyek, pengaturan, apa yang dia lakukan, semua pengaturan, tetapi jangan biarkan dia tahu bahwa itu adalah saya. Richard menjatuhkan kalimat ini. Kemudian, dia telah keluar. Sekarang berkendara ke bandara. Ketika Anda sampai di bandara, Anda harus bisa bertemu Betty. Cepat kembali dan biarkan mawar hitam bangun. Ya, Tuan, pergilah perlahan. Richard pergi, dan jantung wanita itu berdenyut. Richard adalah segalanya di lobi hotel sekarang, dia sebagai karyawan hotel, tetapi semua di matanya. Mendominasi, dia sebagai seorang wanita tidak tahan, tetapi Richard tidak terlalu memperhatikannya. Dia merasa menyesal. Saya juga iri pada Qian Yuying di dalam, tetapi dia sangat dimanjakan oleh tuan muda. Dia turun, tetapi Qian Yuying berlari keluar. Pria itu, pria itu. Pria itu. Aku bilang aku sudah lama pergi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak, orang yang baru saja mengizinkanku berbicara denganku, aku merasa sangat familiar dengan suaranya, itu adalah Sang. Qian Yuying sangat pemalu dan tersesat. Dia baru saja tidak sadar, tetapi ketika dia menenangkan pikirannya, dia mengingatnya dan mengenalinya. Suara itu barusan terlihat seperti Richard. Tapi kenapa Richard pergi? Dia mengerti bahwa karena pengakuan di dalam hatinya, dia pikir dia akan mati, dan dia mengatakannya. Richard tidak tertarik pada dirinya sendiri, dan tentu saja dia akan menghindarinya diam-diam ketika dia mendengarnya. Ini adalah penolakan diam-diam. Richard, apakah orang itu hanya seorang anak laki-laki berusia 20-an dengan sosok yang baik? Qian Yuying sangat gugup, berharap menjadi Richard, tapi tidak. Wanita itu tercengang, dia tahu. Jadi guru pergi dengan sengaja. Qian Yuying melihat ekspresi ini, apakah dia benar? Wanita itu ingin mengangguk dan berkata ya, memikirkan instruksi Richard ketika dia pergi, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal, Nona tidak. Bukan itu yang kau gambarkan, dia lebih gemuk dan lebih tua, bodoh aku, suaranya jelas sangat muda. Benar-benar apa yang saya katakan, bohongi saya. Qian Yuying sangat menyedihkan. Richard menyelamatkan saya dan memberi saya kehidupan baru, tetapi diam-diam menolak saya. Benar-benar tidak. Wanita itu terdiam. Qian Yuying menangis, sungguh menyedihkan. Semua wanitanya ingin mengatakan penghiburan, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya, tuan muda telah memerintahkannya. Iya itu. Qian Yuying berlari kembali ke kamar, karena sifat obat tubuhnya belum hilang, dia jatuh, kakinya patah, dan wanita itu bergegas untuk membantu. Qian Yuying menggigit bibirnya dan memanjat untuk kembali ke kamar. Sifar mengeluarkan telepon dan menemukan nomor Richard. Dia memutarnya. Berbunyi, beberapa detik ini sepertinya telah berlalu 1 abad. Akhirnya terhubung, hei. Richard tiba di bandara dan harus menjawabnya. Lagi pula, dia tidak mengakuinya. Richard, yah, sesuatu. Tanya Richard singkat. Air mata Qian Yuying keluar dengan suara yang persis sama. Itu benar-benar Richard yang menyelamatkan dirinya sekarang. Satu-satunya hal yang dia tidak bisa mengerti sekarang adalah, bagaimana Richard datang ke sini. Saya diselamatkan oleh satu orang, dan saya ingin berterima kasih padanya. Baiklah terima kasih. Tapi dia pergi, oh, mungkin dia tidak ingin berterima kasih. Richard berhenti selama 3 detik, dan Qian Yuying juga seorang wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa orang itu barusan adalah dia. Saya tahu bahwa ada kesenjangan besar antara saya dan orang ini. Saya sudah bercerai dan punya anak, dan dia masih muda, saya tahu, tapi, saya merasa tidak bisa mengendalikan hal semacam ini, kata Qian Yuying, menangis mor. Richard juga mendengar air mata di lantai, dia menghela nafas, mungkin dia tidak keberatan dengan ini, tapi dia tidak memikirkannya dalam hal ini, jadi. Aku tahu, tapi aku menunggunya, kali ini dia menyelamatkannya. Dan aku jatuh menimpanya, iya, kehilangan Qian Yuying sangat menyakitkan, tapi dia memutuskan bahwa meskipun Richard tidak menyukainya, dia tidak akan menyukai orang lain. Tidak perlu melakukan ini.
Ya, teriak Qian Yuying, suaranya tegas. Richard tidak mengatakan apa-apa, mengingat bahwa dia tidak melakukan apapun pada Qian Yuying, bagaimana mungkin dia memikirkan hal ini sekarang, jelas sudah terlambat. Hal-hal telah mencapai titik di mana mereka sekarang. Kamu masih muda, jangan, aku 29, aku tidak muda lagi, dan aku akan seperti itu seumur hidupku. Lebih baik menjaga tubuhku, aku minta maaf, dan katakan itu, selamat tinggal. Telepon ditutup di sini, Qian Yuying sudah menangis. Richard terdiam selama 3 detik dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Qian Yuying sempurna, dia cantik, dan dia memiliki sosok yang baik, tetapi Richard tidak punya ide untuknya. Jika ada, maka dia bisa mendapatkannya ketika keluarga Qian hampir pergi. Itu tidak akan ada sekarang, juga tidak akan ada di masa depan. Richard menyesali Qian Yuying, dia masih muda, tidak perlu terlalu ekstrim. Jika saya bertemu Anda lain kali, saya akan berpikiran terbuka dan mengatakan bahwa saya baru berusia 29 tahun, dan saya masih memiliki banyak masa muda. Bagaimanapun, seorang wanita seperti Qian Yuying akan mendapat manfaat dari perawatan, bahkan jika dia berusia 40-an. Pesona. Gemuruh. Betty datang dengan pesawat dan Richard membuang emosinya. Menguasai. Betty turun dari pesawat, apakah kamu punya obatnya? Sejujurnya, Betty terkejut, sudah berapa lama? Kurang dari sehari kemudian, Richard mendapatkan obatnya, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kecepatannya terlalu cepat. Iya, ayo kembali, Richard tidak sabar untuk naik ke pesawat. Napas Betty Song, saya benar-benar mengerti, maka mawar hitam mungkin bangun. Betty pergi untuk menerbangkan pesawat. Pada saat ini, ponsel Richard berdering. Dia melihat bahwa Qian Yuying yang tinggal di hotel. Tuan, dia menangis sepanjang waktu, apa yang akan saya lakukan? Wanita itu tidak berdaya, dan Qian Yuying menangis di kamar dengan hati yang hancur. Biarkan dia menangis dengan baik, dia akan baik-baik saja setelah menangis. Richard tidak banyak bicara. Kamu bisa menerimanya saat kamu menangis. Betty tercengang. Siapa yang membuat ini menangis? Tidak banyak yang bertanya, pesawat pergi ke negara Amerika Serikat. Nona, jangan menangis. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan? Wanita itu menghibur Qian Yuying di sini. Sebagai seorang wanita, dia tidak tahan lagi. Dia menolakku. Qian Yuying menyedihkan, dan wanita itu menghela nafas. Ternyata ini masalahnya. Dia mengerti mengapa Richard langsung pergi. Ternyata begini. Wanita Tionghoa ini menyukai tuan muda, tetapi tuan muda tidak menyukainya. Bab 743. Tuan, sudah hampir tiba, Betty mengemudikan pesawat, hampir ke Amerika Serikat. Sehat. Richard menantikan untuk melihat mawar hitam itu lagi. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Yao Jia? Selain menanyakan pertanyaan ini, sebenarnya Richard masih ingin tahu apa yang terjadi pada Yu Siwen. Dia tertembak, dan dengan kualitas fisik yang telah dia latih sejak kecil, dia seharusnya bisa menahannya. Saya harap dia bisa baik-baik saja, tetapi memikirkan rasa dingin di matanya ketika dia pergi terakhir kali, Richard tidak bisa berkata-kata sampai hari ini. Sayangnya, saya tidak tahu kapan kesalahpahaman itu bisa diselesaikan. Bagaimana mungkin saya memotret 10 artikel? Richard menghela napas satu demi satu. Yu Tianle telah menjadi pemiliknya. Mata Betty Mei berbinar. Ini seperti yang diharapkan oleh Richard. Untungnya, butuh waktu kurang dari sehari untuk menemukan obat yang dibutuhkan Black Rose. Jika waktunya terlalu lama, sesuatu akan terjadi. Dia seharusnya sudah melakukannya pada ibunya. Richard bertanya dengan dingin. Karakter Yu Tianle, untuk menjadi kepala rumah, kakeknya bisa membunuh. Dengan karakter jahat seperti itu, apalagi yang tidak bisa dilakukan? Belum. Tuan muda datang ke sini. Sekitar 3 jam kemudian, Yu Tianle mengambil posisi sebagai pemiliknya. Richard mengerti, dan orang dapat membayangkan bahwa Yu Tianle menjadi kepala keluarga kedua di dunia. Richard akan tahu ketika Anda memikirkannya. Bagaimana rencana ibu untuk merespons? Ini adalah masalah yang paling penting. Ibuku telah mengambil keluarga oke, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, sebagai keluarga tersembunyi, Yao Jia hanya melewati warisan puluhan generasi. Sang ibu sangat kuat, tetapi celah ini harus tetap ada. Li belum mengatakannya, tapi guru lega, Betty telah mengikuti Karen Li begitu lama, percayalah padanya. Richard juga percaya. Ketika saya sampai di rumah, saya akan mengatakannya lagi. Ayo bangunkan mawar hitam dulu. Betty mengemudikan pesawat pulang. Richard lari dari pesawat dan tiba di bangsal mawar hitam. Sang ibu memandangi si kuyu dan sedang membersihkan sesuatu untuk mawar hitam. Bu, mawar hitam. Richard sangat gugup sehingga wanita mawar hitam memiliki kisahnya sendiri, kisah yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tetapi dia sudah mati. Richard juga ingin tahu kisahnya tentang Black Rose. Wajah pucat mawar hitam itu masih begitu cantik. Ini adalah orang Amerika yang paling tampan dari Richard, jangan mati. Untungnya, saya harus kembali tepat waktu. Bagaimana dengan obat? Richard kembali lebih awal dari yang dia kira. Jelas, Richard tumbuh dewasa. Ini, Richard sibuk mengambil obat. Yah, keluar dan tunggu. Prosedur operasi ini tidak dapat diganggu sedikit, jika tidak, Karen Li juga dapat melakukan kesalahan, karena operasi ini dekat dengan hati. Dokter lain tidak memiliki kualitas psikologis Karen Li sama sekali, dan hanya Karen Li yang dapat melakukan operasi semacam ini. Oke, Bu, luangkan waktumu. Richard berlari keluar. Prosedur operasi ini panjang, Karen Li berkeringat. Akhirnya, setelah operasi selesai, bisakah mawar hitam bangun dan melihat kehendak Tuhan? Karen Li melakukan yang terbaik. Dia menyeka keringat dengan lelah dan keluar dari bangsal. Bu, dia seharusnya baik-baik saja, tetapi butuh waktu untuk bangun, jawab Karen Li bahwa ini masalahnya. Richard menghela napas panjang lega. Ibuku mengatakan itu, aku lega. Ngomong-ngomong, mawar hitam bangun kali ini. Aku tidak membutuhkan perlindungannya. Kali ini Richard yang melukai Black Rose, dan dia hampir mati. Richard tidak bisa membiarkan mawar hitam terus melindungi. Cher, kekuatan bertarungnya lebih dari Black Rose, memang mungkin untuk melindunginya, tapi yakin. Karen Li bertanya. Ya, kalau begitu katakan padanya baik-baik, jika dia bangun. Karen Li menghormati ide-ide Richard. Oke, ketika dia bangun, aku akan memberitahunya, Richard akan memberi Black Rose banyak uang setelah dia selesai berbicara. Biarkan dia menemukan tempat untuk memulihkan diri.
Uang adalah kesalahan Richard untuknya. Bu, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan Yu Tianlei? Aku bebas sekarang. Richard sekarang ingin bersenang-senang dengan Yu Tianlei. Cahaya berkilauan di mata Karen Li. Dia sudah punya ide. Pemilik rumah. Anak-anak dan cucu-cucu, menghadap pemilik baru rumah, mereka semua menundukkan kepala. Meskipun pemilik rumah baru ini mungkin lebih kecil daripada banyak dari mereka di tempat kejadian, pemilik rumah adalah pemilik rumah. Anda Tianlei menikmati perasaan ini. Nyaman. Yah, anak ketiga. Aku membiarkanmu mengejar kakek Yu Siwen, bagaimana kabarmu? Anda Tianlei bertanya dengan acuh tak acuh. Memang benar posisi kepala keluarga telah membuat temperamen Yu Tianlei sangat berubah. Anda merasakan perasaan kontrol itu, Yu Tianlei merasa sangat jelas saat ini. Pemilik rumah, saya telah mengirim seseorang untuk mengejar, dan itu belum terjadi. Seorang pria menundukkan kepalanya. Belum ada hasil. Yu Siwen ini sedih dan marah, dan dia sangat kuat. Anda tidak perlu tetap hidup saat Anda menangkapnya. Ketika Anda melihatnya, Anda membunuh. Ingat, ambil kepalanya kembali. Saya ingin menggunakan kepalanya untuk menyembah kakek. Kamu Tianlei memeras air mata. Yu Siwen merasa bahwa dia tidak akan bisa hidup untuk waktu yang lama, dia ditembak. Anda juga dapat melarikan diri dari pelacakan. Ini tidak mungkin. Tunggu saja seseorang untuk membawa kepalanya ke atas. Ya, pemilik rumah, saya akan menanganinya sekarang. Orang ini pergi. Pemilik rumah, Richard, Karen Li di sana. Mereka, saya sudah punya rencana dalam pikiran. Anda Tianlei menyeringai. Untuk keluarga Richard dan Karen Li, dia sudah punya ide. Siksa Richard secara perlahan, beritahu Richard bahwa bepergian tidak begitu merepotkan. Tianlei, Richard, dan Karen Li semuanya di rumah, seolah-olah seperti ini, kata ayah Yu Tianlei, dan informasi tentang keluarga Yu berkembang dengan baik. Aku tahu, yang terbaik adalah berada di rumah. Ayah, sekarang cari tahu semua orang yang mereka kenal, dan beritahu Richard bahwa temannya meninggal karena dia. Anda Tianlei menyeringai muram. Bu, seseorang yang berlumuran darah, dia terbaring di tanah, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Anda Siwen, dia masih hidup. Keinginan untuk bertahan hidup, biarkan dia bangun dengan sekuat tenaga, bagaimana Anda bisa beristirahat di sini? Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam stalking, dia merasa harus segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia datang ke bar itu. Saya melihat pria yang menerimanya secara eksklusif. Nona, pria itu sibuk dan terkejut. Beri aku tempat yang tenang, aku ingin menjahit lukaku sendiri, sisi yang bagus. Anda Siwen tiba di sebuah ruangan. Pada saat ini, seluruh lengannya bukan lagi miliknya, dan dia mulai menjahitnya, hatinya dingin, dan itu sama di matanya. Richard, benar-benar menembakku. Apa? Sakit, kelelahan Yu Siwen untuk sementara koma, dan air mata keluar dari sudut matanya, ini adalah air mata pengkhianatan. Bab 744. Yu Siwen merawat luka-lukanya, dia telah menjadi seperti es batu, dikhianati oleh orang-orang terpercaya, terutama dikhianati oleh Richard. Nona, apa rencanamu? Pria yang menerima pertanyaan Yu Siwen khawatir. Situasi saat ini sangat optimis bagi Yu Siwen. Dia sudah tahu bahwa Yu Tianlei telah menjadi kepala keluarga, dan dia akan dipenggal jika dia menangkap Yu Siwen. Yu Siwen diam selama 3 detik, dia berniat untuk melakukannya. Pasti, bawa pulang. Dia adalah pemilik rumah. Bagaimana Yu Tianlei bisa menghancurkan keluarga yang telah diturunkan selama ribuan tahun? Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Terima kasih, aku pergi dulu, atau kamu akan terpengaruh. Yu Siwen berkata, indra keenam memberitahunya bahwa seseorang harus datang ke sini. Harus pergi dengan cepat karena dia terluka parah sekarang. Biarkan diri Anda hidup dan dapatkan kesempatan. Nona, saya punya sedikit uang, Anda memegangnya, pria itu mengeluarkan sejumlah uang, dan Yu Siwen menolak, terima kasih, Anda telah menghapus semua jejak ini. Jika seseorang datang, Anda akan mengatakan bahwa Anda belum melihat saya, jika tidak, Anda akan mengalami kecelakaan. Setelah berbicara, Yu Siwen sudah pergi, kalau tidak dia akan benar-benar terlibat. Pria itu menghela nafas, Yu Tianlei terlalu mudah tersinggung, bukan untuk menjadi pemilik rumah, atau untuk dilakukan oleh seorang wanita muda, Anda akan memiliki masa depan. Benar saja, tidak lama kemudian seseorang dari Youjia datang, di mana? Anda, siapa? Oh sial. Black Rose merasa bahwa dia memiliki mimpi yang panjang. Dia sebenarnya bermimpi untuk meninggalkan orang tuanya dan memandang rendah wajah orang tuanya, tetapi orang tuanya telah mengejar Black Rose. Dia melarikan diri kesakitan dan bangun. Membuka matanya, dia pertama kali melihat seseorang, Richard. Itu menyakitkan. Saya tertembak, bukankah saya harus mati? Ketika dalam keadaan koma, mawar hitam tidak bisa merasakannya lagi dan tidak bisa menahannya, tapi sekarang dia masih bisa bernafas. Ini luar biasa, tapi begitu nyata. Mawar hitam, kamu akhirnya bangun. Richard menarik napas panjang lega. Wajah Black Rose tidak berdarah, Richard tertekan, tetapi wanita ini telah melindungi dirinya begitu lama. Tapi dia menyakitinya. Mawar hitam, maaf, Richard Cheng meminta maaf. Aku menembak diriku sendiri, dan bukan kamu yang memukulku. Black Rose menggelengkan kepalanya, mencoba untuk duduk, tetapi dia tidak punya banyak energi untuk menutupi tubuhnya. Jangan bergerak, aku siap untukmu, Richard sudah siap di sini. Mawar hitam baru saja bangun setelah cedera serius. Situasinya masih sangat berbahaya. Sekarang Yu Tianlei pasti akan berurusan dengan dirinya sendiri, jadi Anda harus mengirim mawar hitam itu. Apa yang akan kamu persiapkan? Mawar hitam bertanya-tanya. Minum bubur dulu, Richard memberi makan Black Rose untuk minum bubur. Mawar hitam menggelengkan kepalanya dan menolak, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menerimanya, dia hanya bisa menerimanya dalam diam. Setelah makan sesuatu, Black Rose merasakan sedikit kekuatan. Apa yang kamu persiapkan? Black Rose menemukan ekspresi Richard sangat serius. Untuk apa? Black Rose mengenal Yu Tianlei dan harus mulai bertindak. Ini kartu, kamu mengerti. Richard mengeluarkan kartu dan mengisinya dengan mawar hitam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mawar hitam mengerutkan kening. Biarkan kamu beristirahat dengan baik. Apakah benar mengusirku? Black Rose marah dan marah, batuk dengan keras. Tidak, biarkan kamu istirahat yang baik. Saya telah mengatur tempat untuk Anda, jelas Richard tidak bermaksud demikian. Situasi Black Rose saat ini, kamu harus istirahat. Terkunci. Black Rose kehilangan kartu yang diberikan oleh Richard. Aku ingin uangmu. Mawar hitam acuh tak acuh.
Dia mencoba untuk duduk sendiri, bahkan saat ini, hatinya tercabik-cabik seperti kesakitan. Richard menghela nafas, jangan lakukan ini, Mawar Hitam, ini hatiku. Kamu tidak tahu apa yang aku inginkan. Mawar Hitam meraung dengan seluruh kekuatannya. Lalu apa yang kamu inginkan, katakan padaku, aku akan memberimu semuanya. Richard tercengang. Mawar Hitam akan memiliki api yang begitu besar, mengapa? Bukankah seharusnya dia dengan senang hati memberikan uang kepada Mawar Hitam? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu benar-benar tidak mengerti apa yang aku inginkan. Mawar Hitam menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan, sekarang Yu Tianle harus menghadapinya. Anda Richard mengatakan sepatah kata pun, bahkan tanpa Anda membuka Richard, akankah Mawar Hitam saya pergi? Bahkan jika kamu terluka parah dan tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa pergi. Black Rose pergi sendiri. Richard menyusul, pesawat, aku membiarkan Betty menyiapkan pesawat untukmu. Tanpa kebaikanmu. Richard, kita tidak akan pernah melihat, selamanya. Black Rose menyeret dirinya keluar dari tubuh yang menyakitkan. Richard terdiam untuk waktu yang lama, dan tidak begitu mengerti mengapa Black Rose seperti ini. Namun, selama ini, Black Rose tidak bisa melupakan perlindungan yang tak terpisahkan. Cher, bagaimana dengan Mawar Hitam? Karen Lee bertanya. Dia kebetulan lewat di sini. Dia pergi sendiri, dia. Karen Lee tercengang. Dia tidak mengharapkan ini menjadi kasusnya, tetapi itu normal dan cukup. Mawar Hitam telah melindungi Richard begitu lama. Kali ini hampir mati. Dia juga bisa pergi. Tidak bisakah kamu membiarkan Mawar Hitam menyerahkan hidupnya? Karen Lee tidak begitu mendominasi. Biarkan dia pergi, dan sampai jumpa lagi, kamu juga bisa menyapa. Saya tidak berpikir ada kesempatan, Richard menggelengkan kepalanya. Ketika Black Rose pergi sekarang, Richard tidak bisa melupakan tatapan itu. Itu adalah jenis yang tidak berkomunikasi satu sama lain sampai mati. Dengan kata lain, dia memutuskan hubungan dengan Mawar Hitam. Apa situasi ini? Bahkan jika saya melihatnya lagi, itu akan menjadi orang asing. Sayang sekali karakter Black Rose yang seperti ini, terbiasa kesepian. Richard tidak menyesal mengetahui Black Rose, tetapi menyesal bahwa dia baru saja membuatnya marah. Richard mengikuti ibunya keluar. Gemuruh. Wajah Black Rose pucat. Dia pergi dari sini sendirian. Dia merasa tidak nyaman dan merasa ditinggalkan. Mengapa Richard ingin melakukan ini? Saya tidak akan pernah melihatnya lagi, tidak pernah melihat. Ini adalah karakter Mawar Hitam. Dia pergi ke suatu tempat, ya, dia kembali ke bos di belakang layar. Bos di belakang layar melihat Mawar Hitam seperti ini, dia terkejut, sebenarnya dia juga tahu situasi Mawar Hitam itu, tetapi tidak menyangka Mawar Hitam itu benar-benar sakit seperti ini. Mawar Hitam, aku tidak ingin menjadi pembunuh lagi, kamu tidak perlu mencariku lagi nanti. Itu benar, Black Rose tidak melakukan pembunuhan. Dia pergi ke tempat di mana Richard tidak akan pernah bisa menemukannya. Dia juga lelah dan bisa pensiun. Bos di belakang layar tidak berpikir, kenapa? Black Rose adalah pembunuh nomor 1, mengapa dia tiba-tiba berhenti melakukannya? Tidak ada alasan, saya tidak melakukannya, Black Rose pergi, dan bosnya menyusul di belakang layar, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Merepotkan Anda, jika Richard bertanya kepada saya, jangan beritahu dia situasi saya. Kata Mawar Hitam. Bab 745. Mawar Hitam. Ketika bos di belakang layar tercengang, Mawar Hitam sudah pergi. Bagaimana situasinya? Jangan beritahu Richard, situasinya. Halo, mengapa Richard menanyakan situasimu? Bos di belakang layar berteriak pada Mawar Hitam yang pergi. Mengapa? Ngomong-ngomong. Bagaimana dia bisa datang dan bertanya pada dirinya sendiri? Di matanya, dia hanyalah seorang pengawal. Jika dia terluka, dia akan memberikan uang kepada pengawal yang pergi. Dia tidak berguna baginya sekarang, dia apa yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri? Mawar Hitam menggelengkan kepalanya, merasa tidak nyaman dan marah di hatinya. Apa yang dia lakukan? Black Rose menertawakan dirinya sendiri dan pergi. Di balik layar, bos lebih bingung. Apa situasinya? Bos, pada saat ini, Ouyang Fei keluar, dan dia kebetulan melihat Mawar Hitam pergi. Dia baru saja melihatnya, dan Mawar Hitam itu tampak pucat. Selama waktu ini, Ouyang Fei terlalu cepat, dan bos di belakang layar terkejut. Ouyang Fei merasa bahwa kekuatannya dapat memecahkan Mawar Hitam. Terlebih lagi, Mawar Hitam terluka saat ini. Jangan bergerak, Mawar Hitam. Bos di belakang layar selesai berbicara. Ouyang Fei tersenyum, wajahnya puas. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkan aku bergerak, kamu tidak akan membiarkan aku bergerak. Apa yang kamu? Ketika saya memecahkan Mawar Hitam, saya akan berurusan dengan Anda. Keluarga Li dari 4 keluarga besar. Pada saat ini, kepala keluarga Li penuh dengan kesuraman. Tuan Li sangat marah, dan ada anggota keluarga Li lainnya, semuanya gelisah. Apa yang aku bilang? Karen Li, Jalang, benar-benar menyinggung orang-orang dari keluarga tersembunyi, dia tidak akan mati. Jangan seret kami jika kamu ingin mati. Tuan Li baru saja menerima berita itu, dan semua orang dalam bahaya. Keluarga tersembunyi mampu membeli orang biasa. Bagaimana jika Anda Li Qing meninggal karena keluarga Ok? Keluarga Ok, di depan keluarga tersembunyi, adalah sampah yang tak terhentikan. Ini adalah kasus dengan keluarga Ok, belum lagi keluarga Li, yang telah terluka parah. Aduh, bagaimana Karen melakukan ini? Bukankah ini mempengaruhi keluarga Li saya? Keluarga Li lainnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan keluarga rahasia, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Tersinggung keluarga tersembunyi, itu adalah untuk menemukan kematian. Anda dapat menyiapkan peti mati terlebih dahulu. Pemilik keluarga Li tidak mengatakan apa-apa. Liba berkhotbah, ayah, mari kita pergi ke keluarga-keluarga tersembunyi terlebih dahulu, jika tidak, Karen Li pasti akan mempengaruhi keluarga Li saya. Keluarga tersembunyi bukanlah lelucon. Tuan Li, apakah Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu? Tuan Li marah. Benci besi tidak menjadi baja. Mengapa Anda begitu tanpa tulang? Ayah, aku juga memikirkan masa depan keluarga Li. Keluarga tersembunyi harus berurusan dengan Karen Li. Dengan hubungan kita dengan Karen Li, kita pasti akan terlibat. Sebaiknya kita menyerah terlebih dahulu agar kita bisa hidup. Tuan Li khawatir. Keturunan lain dari keluarga Li saling memandang, dan Tuan Li berkata sangat tidak berdaya, tetapi itu benar. Bagaimana keluarga tersembunyi bisa berakar?
Keluarga Li adalah akar dari Karen Li, jadi keluarga tersembunyi pasti akan melenyapkan keluarga Li. Tidak ada yang berbicara. Anak dosa. Kepala keluarga Li marah. Dia datang dan menamparkan Tuan Li. Tidak ada seorang pun di keluarga Li yang berani berbicara. Tuan Li tersipu, dan dia dengan cemberut berkata, "Ayah, kamu harus memikirkan keturunan keluarga Li. Keluarga Li kami keluar dari pelacur Karen Li, itu adalah kemalangan keluarga Li kami. Kita hanya bisa menemukan cara untuk berbaikan. Anda, tampar lagi." Tuan Li mundur, wajahnya merah dan bengkak, "Ayah. Saya turut berduka untuk putri ini, Karen, dan sekarang saya turut berduka untuknya. Saya tidak bisa melakukannya. Kami keluarga Li harus punya nyali." Pemilik keluarga Li memarahi. Tidak ada yang menjawab. "Ayah, Karen Li bukan anggota keluarga Li kita lagi. Apa pendapatmu tentang dia?" Tuan Li juga marah. Dia selalu membenci Karen Li dan Richard. Persetan. Kepala keluarga Li sangat marah. Tampar, retak, retak. Seseorang bertepuk tangan, dan sekelompok orang berjalan di luar, satu dikelilingi oleh yang lain. "Tuan Li, Anda benar-benar tahu urusan saat ini, lebih dari hal-hal lama ini." Yu Tianle tersenyum sedikit, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Siapa kamu?" Semua orang di keluarga Li terkejut. Mengapa pengawal di luar tidak bergerak sama sekali? Bagaimana orang-orang ini masuk? Pengawalmu terlalu sampah. Tidak heran Karen Li bisa membobolmu sebelum malam. Anda Tianle tertawa sinis. Untuk penjaga keluarga Li, ini benar-benar kejutan bagi pengunjung rumahnya dan pengawal keluarga rahasia. Apakah kamu dari keluarga rahasia?" Tuan Li terkejut. Yang lain dalam keluarga Li juga tercengang, secara naluriah menunjukkan rasa takut. Jika itu bukan anggota keluarga rahasia, bagaimana mungkin mengabaikan penjaga keluarga mereka dan masuk? Tuan keluarga Li berkedip. "Ya, Tuan Li, Anda masih memiliki sedikit wawasan. Saya mendengar bahwa Anda berada di sisi lain tembok. Sekarang sepertinya Anda ingin khawatir tentang sisi itu. Sisi mana dari Karen Li?" "Oh, sekarat, aku jauh lebih baik di sini." Kamu Tianle tertawa. "Kontrol keluarga Li, berurusan dengan Karen Li, biarkan keluarga Karen Li membunuh Karen Li, lalu apakah itu sangat menarik?" Ini adalah rencana pertama Yu Tianle. Menyiksa. Menyakitkan, dia ingin membiarkan Karen Li dan Richard jatuh ke dalam keputusasaan selangkah demi selangkah. Dia akan merasakan sedikit kepuasan. Tuan Li terkejut, "Kamu." Dia berwajah merah dan terluka, dan Yu Tianle mengatakan itu, dia tidak marah, kualifikasi apa untuk marah? "Aku hanya bertanya lagi padamu, di sisi mana kamu jatuh?" Suaranya tidak keras, tetapi mengejutkan semua orang. "Jangan menyerah pada Youjia, mati, menyerah pada Youjia, hidup. Ini adalah pilihan antara hidup dan mati." Lobi, keheningan yang mati. Tanpa sadar, semua orang memandang Li Overlord. Mereka terjerat sampai ekstrim. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus memilih? Aku menyerah padamu. Pemilik rumah. Tuan Liba berlutut. Anak-anak dari keluarga Li terkejut. Persetan, anak jahat. Kepala keluarga Li sangat marah sehingga dia batuk. "Anakku sendiri, berlututlah pada orang lain." "Ayah, kamu selalu bingung." Karen Li menyinggung pengurus rumah tangga. "Ini urusannya. Mengapa Anda harus menyakiti kami? Kamu lupa, kita punya hal yang tenang." Kepala keluarga Li marah. "Kurasa aku tidak punya masalah dengannya. Sebaliknya, itu dia. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Tuan Li menggelengkan kepalanya. Sangat acuh tak acuh. Tuan Li berkata kepada orang lain, "Apakah kamu akan mati atau hidup? Apakah Anda akan terpengaruh oleh Karen Li, yang bukan keluarga Li?" "Saya tidak menginginkannya." "Siapa dia?" Dia berjalan ke Yu Tianle dan menundukkan kepalanya dengan sopan, "Pemilik rumah."